Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur atas kasih setia Tuhan kita dapat dimampukan sampai pada saat ini. Renungan malam kita pada hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Di dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14 ini kita akan menemukan sebuah gambaran yang sangat tegas mengenai murka Allah terhadap bangsa Israel. Karena ketidaksetiaan bahkan pemberontakan yang mereka lakukan. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk meniup sangkakala. Di mana ini sebagai tanda peringatan. Mengapa demikian? Karena umatnya melanggar perjanjian dan mengkhianati hukum-hukumnya. Di mana mereka berseru-seru di ayat yang kedua. Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Tetapi Allah melihat lebih dalam dari sekedar kata-kata. Di mana perbuatan mereka justru membuktikan sebaliknya. Mereka telah mendirikan raja-raja, pemimpin tanpa meminta persetujuan oleh Tuhan. Mereka membangun berhala dari emas dan perak, dari buatan tangan mereka. Seolah-olah mereka menyembah Allah. Tentunya hal tersebut pasti akan membawa kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-7 ada pernyataan yang sangat tajam dan tentunya menjadi renungan kita juga. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya adalah tindakan-tindakan yang mereka lakukan membawa ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah, bahkan akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan, di mana tidak ada buah kebenaran yang akan tumbuh dari benih pemberontakan. Yang pasti mereka akan menerima kehampaan, kebinasaan, bahkan kehilangan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, renungan pada malam hari ini menjadi cermin yang sangat penting bagi kita pada hari ini. Apakah mungkin kita juga berseru kepada Tuhan, ikut ibadah, aktif dalam pelayanan, tetapi hati kita sebenarnya jauh darinya? Tuhan tidak mencari orang yang hanya sekedar mengaku mengenalnya, tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam hubungan yang intim dan taat kepadanya. Seperti orang Israel yang membangun mezbah, tetapi itu hanya untuk dosa. Mereka memperbanyak tempat ibadah, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk memuaskan keinginan, kehendak, bahkan kesombongan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat, bahkan penuh godaan. Tentunya sangat mudah bagi kita untuk membuat keputusan berdasarkan ambisi pribadi, popularitas, atau kenyamanan, tanpa benar-benar bertanya, apa yang Engkau kehendaki Tuhan? Kita membangun benteng bahkan istana kita sendiri, dalam bentuk karir, keuangan, bahkan reputasi. Tetapi apakah kita masih mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita? Di akhir pasal ini Allah menyampaikan kekecewaannya.
Israel telah melupakan pembuatnya atau penciptanya. Inilah akar dari segala penyimpangan. Ketika kita melupakan siapa Allah sebenarnya, sumber hidup, penebus, dan pemelihara kita, maka kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Menciptakan Allah versi kita sendiri. Dan hidup dalam jalur yang menjauh dari kehendaknya. Firman Tuhan pada hari ini, renungan malam, hendak mengajak kita semua untuk memeriksa hati dan hidup kita. Apakah ibadah kita hanya rutinitas saja? Apakah pengakuan kita hanya di mulut saja? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dan dalam ketaatan sehari-hari? Apakah semua itu sudah kita lakukan? Allah menginginkan hubungan yang sejati, bukan formalitas saja. Tentunya Allah rindu kepada umatnya yang setia dan taat. Bukan hanya yang rajin, tetapi juga tunduk, taat. Bukan hanya yang tahu firman, tetapi melakukan firman-Nya. Kiranya peringatan keras di dalam kitab Hosea ini membangkitkan kesadaran kita, membangun kita dari tidur rohani kita, dan membawa kita untuk kembali kepada Tuhan lebih dekat, membangun hubungan relasi kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada pengampunan, pemulihan, bahkan hidup yang kekal. Mari hati kita, hidup kita jangan hanya menabur angin dan menuai puting beliung. Mari kita menabur di dalam roh, dalam ketaatan, dalam kasih, dan pengenalan akan Tuhan. Supaya hidup kita menuai damai sejahtera dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kehidupan, bahkan atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan sampai detik ini Tuhan. Kami berterima kasih atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia, bahkan taat kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala pengaruh-pengaruh, godaan-godaan yang bisa saja menjauhkan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan dan keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.